Kenapa kita disuruh ngomong yang baik, dan kalau tidak bisa ngomong yang baik itu disuruh diam, supaya perkataan kita tidak menggoreskan luka pada kehidupan hatinya orang. Lalu ketika dia tergores lukanya, maka bisa jadi dia mengadu kepada Allah, dan kalau sudah mengadu kepada Allah, Allah punya sifat keadilan bahwasanya setiap luka dan perih itu harus mendapatkan pembalasan secara adil. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir dan meramaikan taman surga, dan kepada seluruh para pengurus Baitul Jannah yang semoga setiap keringatnya, setiap kelelahannya, bahkan tadi ketika menunjukkan mana stop kontaknya itu pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menguatkan pundak kita dan senantiasa menegarkan setiap langkah kita ketika kita mengikuti kebenaran, karena sesungguhnya mengikuti kebenaran itu bukan perkara yang ringan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu dan petunjuk di dalam zaman fitnah ini, karena kebutuhan kita kepada ilmu pada zaman fitnah itu lebih besar daripada kebutuhan apapun ketika banyak carut marut dalam kehidupan ketika orang beriman kepada Allah. Kita ngaji bukan karena kita sok pintar, dan kita ngaji bukan karena kita sok alim, tetapi kita ngaji karena pada dasarnya kita tahu prioritas kita dalam kehidupan, dan tidak ada prioritas paling besar dalam kehidupan kita kecuali adalah ilmu. Ilmu itu energi, dan ilmu adalah petunjuk di dalam kehidupan kita dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menjadi seorang bapak kalau kita tidak punya ilmu memberi alasan kenapa kita bertahan di dalam rumah tangga kita. Kita tidak akan bisa memikul sebuah tanggung jawab yang berat ketika kita menjadi istri dan menjadi ibu kalau kita tidak punya narasi kenapa kita harus bertahan ketika menjadi istri dan menjadi anak. Dan tentunya kita tidak akan pernah mampu memikul tugas berat ketika kita menjadi dai, menjadi penuntut ilmu kalau kita tidak mendapatkan ilmu, karena ilmu itu membebaskan kita dari banyak blind spot, karena kehidupan kita itu diliputi dengan blind spot. Titik butanya itu banyak, dan tidak ada yang mampu membebaskan kita dari titik buta kecuali adalah ilmu dan petunjuk. Dan Allah tidak salah ketika Allah itu mensifati bahwasanya ilmu itu merupakan nur dan merupakan pelita supaya menghindarkan dan menyelamatkan kita dari banyak benturan. Kadang-kadang manusia menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam ujian yang dia hadapi dalam kehidupan bukan karena Allah yang jahat, tapi karena kita tidak mau membaca petunjuk yang menjadi SOP kita di dalam perjalanan hidup. Terbentur, bukan karena Allah yang jahat kepada kita, tapi kita yang jahat kepada diri kita ketika diperintahkan untuk berilmu tetapi tidak mau mengambil ilmu sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Sudah adzan Isya? Sudah adzan Isya? Masya Allah. Mari kita tutup dengan kafarat. Gimana ini Ustaz? Adzan Isya dulu atau gimana? Adzan Isya. Bismillah, kita lanjutkan sebentar. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kepada kita ilmu dan petunjuk. Ilmu dan petunjuk yang menjadikan kita senantiasa taat ketika kita menjadi hambanya Allah. Ilmu dan petunjuk yang kita senantiasa memiliki kerendahan hati dan kemuliaan akhlak ketika kita mendapatkan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, semoga Allah tidak mengharamkan kita dari segala petunjuk, karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya nikmatnya Allah itu gelombang di atas gelombang, dan ketika pun kita mendapatkan ujian itu hanyalah gemericik di dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi akuntan paling handal untuk menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita senantiasa amnesia terhadap setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, karena gemericiknya ujian itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan gelombang di atas gelombang yang ada pada kehidupan kita. Sesungguhnya syukur itu bukan anjuran, syukur itu bukan himbauan, tetapi syukur merupakan kewajiban dan komitmen diri kita ketika kita telah diberikan oleh Allah semua kenikmatan, dan kehidupan kita pun merupakan bagian dari anugerah kehidupan yang besar. Allah ketika menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, ketika kita bersyukur kepadanya setiap waktu, maka sesungguhnya Allah itu akan menghindarkan kita dari 3 perkara, yang mana 3 perkara ini tidak akan hilang dari kita sampai kita betul-betul bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita, ketika kita memberikan syukur tanpa batas dan sabar tanpa tepi.
Apa 3 perkara yang Allah hindarkan kepada kita? Kalau kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya, Allah akan menyelamatkan kita dari harta yang sifatnya merusak, dan pasti Allah akan mendekatkan kita kepada harta yang sifatnya mengawetkan di dalam kehidupan. Harta itu pada dasarnya dan sejatinya, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau mengatakan harta itu 2, ada harta yang sifatnya mengawetkan, ada harta yang sifatnya merusak. Ada orang yang mendapatkan hartanya merusak, kadang-kadang nominalnya banyak tetapi sejatinya dan sifatnya itu merusak di dalam kehidupan. Sebagaimana air itu kalau terlalu banyak kadang itu merusak dan tidak bisa kita manfaatkan. Makanya ada orang yang terkadang mendapatkan 500 juta tapi kebutuhannya 700 juta, ini merusak. Ada orang yang terkadang mendapatkan 1 miliar tetapi suaminya berzina, ini merusak. Ada pula yang terkadang mendapatkan 2 miliar tetapi anaknya dan keturunannya paling benci dengan bapaknya, dan setiap bapaknya pulang anaknya itu mengunci kamar karena enggan dan tidak ingin berjumpa dengan sang bapak, walaupun harta yang diberikan bapaknya itu begitu berlimpah. Ini namanya harta yang sifatnya merusak, karena harta semacam ini mengambil ketenangan, mengusir kelapangan di dalam hati dan dada kita. Makanya ketika kita mendapati harta yang merusak inilah yang kita takutkan. Yang kita takutkan bukan kemiskinan, tapi yang kita khawatirkan itu ketika harta yang Allah berikan kepada kita itu merusak. Makanya kalau banyak orang mengatakan, kenapa orang-orang yang tidak beriman hidupnya mereka bahagia dan mereka memegang kekayaan? Mungkin bahagia, tapi indeks kebahagiaan mereka itu menurun. Memang betul Korea, memang betul Amerika, memang betul Inggris, mereka secara indeks ekonomi tinggi, tapi perhatikan indeks kebahagiaan pada setiap warga mereka turun. Karena sesungguhnya terkadang harta itu bisa membawa kerusakan ketika kita tidak sensitif terhadap kedatangannya. Ada harta yang terkadang itu harta yang sifatnya mengawetkan, kadang ada yang banyak, kadang ada yang sedikit. Kadang-kadang hartanya itu cuma 5 juta gajinya tetapi kebutuhannya cuma 3 juta, ini mengawetkan. Kadang-kadang gajinya cuma 10 juta Pak, dan dia belum bisa membeli mobil listrik, dia cuma bisa membeli motor, tapi setiap pulang anaknya 5 itu menyambutnya dengan sukacita. Ada yang mengambil tasnya, ada yang memegang kakinya, ada yang mengambil kunci motornya, ada yang mengambilkan air untuk sang bapak, dan ada yang berbisik di telinga sang bapak ketika bapaknya kelelahan, nanti malam Abi saya pijitin ya. Itu namanya hartanya mengawetkan. Maka sesungguhnya itulah yang kita harus mengerti, bahwasanya terkadang kita mendapatkan harta itu bukan peduli nominalnya semata, tapi yang kita pedulikan adalah statusnya apa. Ada seorang yang membawa gaji UMR mungkin tidak sampai 3 juta, tapi ternyata ketika istri menyambutnya itu dengan sukacita dan rasa bahagia, dicium tangan suaminya, dan ketika suaminya tertidur dikecum itu keningnya, karena dia menunjukkan rasa terima kasih kepada sang suami walaupun cuma diberikan 3 juta sesuai dengan gaji UMR yang dia peroleh. Itu namanya harta yang sifatnya mengawetkan. Syukur kita tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur kita itu menyelamatkan kita dari harta yang sifatnya merusak. Allah kalau tidak suka kepada manusia itu terkadang diberikan harta yang banyak dan dia tidak tahu bagaimana mempergunakan hartanya. Tapi kalau Allah senang kepada seorang hamba, terkadang Allah memberikan harta yang banyak tapi diberikan oleh Allah hatinya bagaimana memanage harta itu untuk bisa memberi manfaat. Allah itu kalau sayang kepada kita, Allah memberikan harta yang sifatnya mengawetkan. Ada yang terkadang dapat 5 miliar, istrinya takzim dan bahagia, mengawetkan. Maka yang kita pedulikan sebelum kita meminta nominalnya, pastikan harta yang kita minta untuk kita dan harta yang kita minta untuk anak keturunan kita, harta yang mengawetkan ya Allah ya, bukan harta yang sifatnya merusak. Makanya betul kalau Allah mengibaratkan di dalam surat Al-Kahfi, dunia itu sebagaimana air. Kenapa diibaratkan sebagaimana air? Imam Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan diibaratkan dunia itu kayak air, persis sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kadang-kadang kalau terlalu banyak itu tidak bisa dimanfaatkan. Kalau air itu hanya sebatas 1 jeding bisa dimanfaatkan. Kalau air itu hanya sebatas toren masih bisa dialirkan untuk berwudu. Tapi kalau airnya itu sampai 1 lantai, kita tidak bisa mempergunakan untuk apa-apa. Kalau kita bersyukur, diselamatkan kita dari harta yang merusak dan Allah mengawetkan harta yang kita peroleh dari sisinya. Yang kedua, kalau kita bersyukur itu Allah memberikan kepada kita harta yang menjadikan hati kita itu senantiasa ingat kepada pemberi harta jauh lebih banyak daripada ingatan kita kepada rekening dan saldo rekening yang kita peroleh. Karena kalau kita paham, salah satu di antara kriteria orang yang dibenci oleh Allah itu apa? Alladzi jama'a malau wa addadah. Yang ngumpulin harta ngitung, ngumpulin harta ngitung.
Akhirnya zikirnya dia kepada rekening lebih banyak daripada zikirnya kepada pemberi rekening. Zikirnya kepada saldo lebih banyak daripada zikirnya kepada pemberi saldo. Dan Allah selamatkan kita dari perkara itu. Kalau kita betul-betul bersyukur, tetap kita hitung. Tapi tidak setiap waktu kita berambisi untuk menghitung harta kita. Bukan berarti ngitung harta itu tidak boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu wa'addadah. Wa'addadah itu adalah mengulang-ulang terus hitungan, sehingga akhirnya dia terbebani dengan rekeningnya. Dari 1 miliar kapan jadi 2 miliar, dari 2 miliar kapan 3 miliar, dari 3 miliar kapan 4 miliar, dan tidak ada habisnya. Ini bukan berarti Bapak nanti tidak menghitung harta loh ya. Silakan hitung kalau memang butuh untuk dihitung. Kalau nanti Bapak terlibat transaksi lalu pedagangnya mengatakan ini Pak kembaliannya dihitung, maaf ya saya tidak mau menghitung-hitung harta, nggak gitu-gitu. Hitung tapi jangan terlalu sering. Dan kalau kita bersyukur, Allah jadikan kita hatinya tidak cementel kepada dunia. Kita tetap ingat kepada dunia. Dalam urusan kita tidak melupakan dunia, karena dunia itu pijakan kita kepada urusan akhirat kita. Tapi kita tidak termasuk yang dikatakan oleh Allah jama'a malau wa addadah, ngumpulin ngitung, ngumpulin ngitung, ngumpulin ngitung. Dan kalau kita syukur, diselamatkan dari perkara itu. Yang ketiga, kalau kita bersyukur itu Allah selamatkan dari kita dari sebuah ambisi yang tidak ada ujungnya dan mimpi panjang yang tidak ada limitnya, sehingga akhirnya kita bersahaja. Kita tetap nyari rezeki yang terbaik dengan cara yang terbaik, karena karunia Allah itu harus dijemput dengan cara yang terbaik. Dan Allah itu menebarkan rezeki dan karunia itu lebih sering daripada Allah menurunkan air hujan. Siapa yang membuka mulutnya, rezekinya sebesar mulut. Siapa yang mempersiapkan toren, rezekinya sebesar toren. Siapapun yang mempersiapkan kolam renang, rezekinya sebesar kolam renang. Kita harus tetap mempersiapkan sistem yang terbaik supaya kita bisa menjaring rezeki. Tapi kita tidak ambisi kalau kita bersyukur, sehingga kemudian kita menghalalkan segala macam cara dan kita tidak peduli terhadap segala syariat. Harta haram itu selalu meminta tumbal. Sebagaimana datangnya orang kepada dukun untuk minta pesugihan, pasti ada tumbalnya. Harta haram itu minta tumbal. Makanan haram yang dimakan oleh Nabi Adam, apa tumbalnya? Dikeluarkan beliau dari surga. Maka sesungguhnya ketika kita betul-betul bersyukur, Allah akan jadikan hati kita bersahaja. Dan Allah tidak menjadikan harta kita dan menjadikan hati kita itu ambisi terhadap segala sesuatu. Kalaupun kerja, tetap menyadari kewajiban kita yang lain, menyadari kewajiban kita sama masjid, menyadari kewajiban kita mendidik anak, menyadari kewajiban kita untuk ngobrol dengan istri, tetap dia kerjakan. Dan dia tidak mati-matian ketika dia mengejar harta, ketika dia bersyukur. Allah selamatkan dari ambisi yang tidak ada limitnya. Makanya Nabi itu kan ibaratnya sangat indah. Nabi itu mengibaratkan orang mukmin itu ketika mencari rezeki sebagaimana burung, taqdu himasan wa taruhu bitanan. Perginya pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulangnya sore dalam kondisi perutnya penuh. Dan kalau kita melihat burung, durasinya burung itu kalau kerja untuk mencari sesuap makanan untuk kehidupannya, burung itu kerjanya berapa lama sih? Kalau pagi jam 7, jam 8, sore itu sudah pulang. Tidak ada burung yang pergi pagi pulangnya tengah malam. Itu burung hantu ya. Dan Allah jadikan kita senantiasa memahami bahwasanya kalau kita syukur, Allah tidak menjanjikan kaya. Tapi kalau kita bersyukur, Allah menyelamatkan kita dari 3 perkara. Allah hindarkan kita dari harta yang sifatnya merusak. Allah hindarkan dari ambisi kita untuk terus menghitung harta dan terbebani dengan pikiran kita kepada rekening. Dan Allah menyelamatkan kita dari sikap panjang angan-angan yang tidak ada habisnya. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Tidak usah membandingkan ukuran bahagia kita dengan ukuran bahagia yang didapatkan orang lain. Setiap orang ada ukurannya. Ukuran sepatumu 42, ukuran sepatu temanmu 43. Tidak usah dipaksakan. Kapan hilangnya bahagia itu? Kalau sudah hilangnya kesyukuran di dalam hati kita. Orang yang beriman, mereka sederhana. Orang beriman itu mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Semoga kita termasuk orang yang dipilih hatinya untuk bersyukur. Karena bersyukur itu susah dan bersyukur itu sulit. Makanya dzikir apa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setelah habis sholat? Dzikir yang tidak pernah sama sekali ditinggalkan Nabi setelah habis sholat itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kenapa Nabi melazimi doa ini? Karena selalu ingat kepada Allah itu susah. Bersyukur kepada Allah itu berat dan tidak gampang.
dan beribadah yang lurus kepadanya dalam setiap detik itu tidak perkara mudah. Makanya Nabi melazimi doa itu dan tidak pernah meninggalkan doa itu selepas sholat untuk memberikan pelajaran untuk kita secara tidak langsung. Syukur itu berat. Bapak kalau naik pesawat dalam kondisi tidak turbulens biasanya ngapain? Scrolling handphone, buka WhatsApp, padahal tidak ada notif yang masuk. Kok antum senyum? Nah ini pelaku berarti. Kita tidur, mungkin kita ngeliat film, mungkin kita ngeliat internet, tapi coba ketika kita sedang mengalami turbulen, naudzubillah min dzalik, semoga Allah selamatkan kita. Tapi kalau kita sedang turbulen, kira-kira buka handphone? Enggak. Kita pasti berzikir, pasti kita membaca Al-Quran, pasti kita ingat dosa-dosa kita, dan pasti kita meminta ampunan. Kadang-kadang musibah itu lebih mudah menjadikan kita sabar, dan kelapangan itu terkadang membuat kita terkadang sulit untuk bersyukur. Makanya Nabi meminta tolong kepada Allah supaya diberikan kekuatan bersyukur. Makanya dinding rumah sakit kadang-kadang lebih merekam orang yang khusyuk berdoa dengan tetesan air mata dibandingkan dinding masjid. Kenapa? Karena rumah sakit itu mereka mendapatkan musibah. Ada istri yang berharap suaminya sembuh untuk menyambung nafkah hidupnya. Ada seorang suami yang sedang berharap supaya istrinya tidak meninggalkan dia karena dia tahu anak-anaknya itu sangat membutuhkan kasih sayang istrinya sebagai ibu mereka. Tetesan air mata di rumah sakit itu kadang-kadang lebih deras daripada tetesan air mata di masjid, untuk menunjukkan kepada kita syukur itu tidak gampang. Makanya kalau ada orang sering ditanya, milih sabar atau milih syukur? Saya milih syukur, Ustaz. Tidak segampang itu, Bambang. Itu Bambang. Maaf ya Pak, tidak segampang itu, Ferguson. Aman ya dah. Tidak segampang itu, Walid. Nah itu. Karena sesungguhnya disitulah kita paham dan itu kita mengerti. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu, jamaah dan keluarga besar dari Masjid Baitul Jannah, kita tentunya paham bahwasanya kita itu menjadi hambanya Allah, dan salah satu konsekuensi, komitmen dan kewajiban kita ketika kita menjadi hambanya Allah, kita harus paham dan kita harus mengerti bagaimana zat yang kita sembah di dalam setiap ibadah kita. Mengetahui tentang Allah itu kewajiban, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, karena sesungguhnya dosa yang sangat besar kalau seorang makhluk tidak mengenal bagaimana sifat yang dimiliki oleh Sang Khalik. Khalik yang menciptakan kita dan menciptakan kehidupan alam semesta ini, ketika kita faham salah satu di antara sifat yang Allah cintai dalam kehidupan kita ketika kita menjadi hambanya dan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita senantiasa berkomitmen dan senantiasa menyadari pentingnya kita di dalam kita menjadi hambanya Allah. Bukan hanya memperhatikan sholat kita, bukan hanya memperhatikan bagaimana sedekah kita, dan bukan hanya bagaimana ketika kita memperhatikan tawaf kita, tapi kalau kita menjadi hambanya Allah, salah satu di antara perkara yang paling Allah cintai dari kita adalah bagaimana kita menunjukkan komitmen untuk saling mencintai di antara hamba yang beriman. Dan itu merupakan salah satu perkara pokok dalam kehidupan kita, dan itu disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtidha Shiratal Mustaqim. Makanya ketika kita memahami bahwasanya karakternya dan sifat Allah yang begitu agung yang tidak serupa dengan makhluknya, yaitu mencintai bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lainnya, dan kita tidak saling mendolimi dan tidak saling menyakiti, disitulah kita paham bahwasanya ketika Allah menurunkan syariat dan Allah menurunkan sunnah yang dipraktekkan langsung oleh Nabi selama kurun waktu 23 tahun ketika beliau menjadi Nabi dan Rasul, karakternya syariat dan sunnah itu simpel, supaya kita tidak gampang menyakiti orang lain ketika kita menjadi hambanya Allah dan ketika kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berulang-ulang sering saya sampaikan di banyak sekali kajian, dan bagi yang senantiasa mengikuti kajian kami pasti apal bagaimana kehidupan agama kita itu dipenuhi oleh syariat dan dipenuhi oleh sunnah. Yang inti dalam setiap syariat dan sunnah itu adalah kita mencintai seorang muslim dan tidak menyakiti hatinya sebagai sesama umatnya Rasulullah. Makanya kalau kita perhatikan, lihat bagaimana hadis-hadis Nabi untuk kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita itu dimakruhkan makan bawang? Kenapa kita dimakruhkan itu makan sesuatu yang mengeluarkan bau yang tidak nyaman? Supaya kita tidak nyakitin orang. Sampai urusan ketika kita makan pun diatur supaya makanan kita itu tidak nyakitin orang.
Ketika kita diperintahkan siwak itu bukan hanya karena sebagai sebuah kesehatan untuk gigi kita, supaya ketika kita bersiwak itu supaya kita tidak nyakitin dengan bau mulut kita ketika kita dekat dengan orang lain. Bahkan ketika kita mendapati bahwasanya Nabi itu mencintai minyak wangi, itu kenapa sih sampai kita mendapati Nabi kita mencintai minyak wangi dan beliau memakainya dalam banyak kesempatan? Simple, sederhana, supaya ketika kita menjadi manusia, ketika Allah memberikan keringat dalam biologisnya badan kita, supaya keringat kita itu tidak nyakitin hidungnya orang lain. Maka itu yang menjadi sebuah pelajaran yang tidak terbantahkan dalam kehidupan kita. Sunnah itu simpel kok. Bagaimana kita itu mencintai seorang mukmin sebagai umatnya Nabi Muhammad dan kita tidak sampai menyakiti orang lain. Makanya akhirnya kita mendapati kenapa kita disuruh ngomong yang baik, dan kalau tidak bisa ngomong yang baik itu disuruh diam, supaya perkataan kita tidak menggoreskan luka pada kehidupan hatinya orang. Lalu ketika dia tergores lukanya, maka bisa jadi dia mengadu kepada Allah, dan kalau sudah mengadu kepada Allah, Allah punya sifat keadilan bahwasanya setiap luka dan perih itu harus mendapatkan pembalasan secara adil. Itulah kehidupan. Makanya sampai kita juga menjumpai bagaimana ketika seorang imam mendudukkan jamaah ketika akan sholat. Salah satu riwayat yang sahihah, kalau seorang imam ketika mengkondisikan para jamaah sebelum menegakkan sholat itu apa perkataan seorang imam? Sawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Yuk luruskan, rapatkan shaf kalian, jangan berselisih. Karena perselisihan kalian di dalam shaf sholat itu nanti menyebabkan perselisihan kalian di luar sholat. Jadi semangat kita kalau sholat itu bukan hanya merapatkan shaf kita dan mencari bahu dan kelingking kaki dengan kelingking saudara kita, tapi bagaimana kita itu menyatukan hati kita. Kalau sholat itu kita nggak pernah nanya kepada sebelah kita, kamu madhabnya apa? Jangan sampai akhirnya kita rajin mencari bahu ketika merapatkan shaf kita, tapi sekalinya mencari sandal kita membuang muka kepada orang yang hanya karena berbeda masalah pilihan fikih. Dan sering saya sampaikan, maaf loh ya, orang yang sering membuang muka itu pasti ketemunya dengan orang yang sering cari muka. Pas. Karena itulah yang terjadi loh, sampai urusan sholat 5 kali pun sifatnya itu supaya mempersaudarakan di antara kita. Makanya kalau kita bedah satu persatu sunnah, tidak ada dalam sunnah kecuali satu, supaya kita itu tidak nyakitin orang. Makanya saya sering menyampaikan sampai urusan istri kita masak ke dapur, loh sunnah itu mengintervensi sampai urusan dapur. Bagaimana kalau kita mendapati istri kita itu memasak, salah satu perintahnya, kalau misalkan istri kita masak rawon, ya, masak rawon, saya itu sebenarnya agak kurang cocok sama rawon. Benar, lo belum selesai, jangan ketawa dulu. Istri saya itu tahu kalau saya itu tidak terlalu suka rawon. Kalau lodeh jangan ditanya, nomor 1 saya. Tapi ketika tadi saya datang ke rawon Depot Amanah, gimana Ustadz? Saya promote 2 kali loh ini hari ini. Saya makan rawon sampai habis dan betul-betul enak, wallahi. Ini di masjid saya tidak mungkin bohong, di luar masjid pun nggak mungkin bohong, ya kan. Makanya ketika saya tadi telepon istri saya, karena saya itu orangnya keep in touch terus sama istri saya. Saya tuh ngomong tadi habis makan apa, Bi? Makan rawon. Istri saya tuh sempat tidak percaya, benar makan rawon, Bi? Karena kan selama ini nggak pernah makan rawon. Rawonnya Ustadz Ja'far ini beda. Masya Allah. Saya sebenarnya nggak mau ngomong langsung, gengsi saya, tapi ya tidak apa-apa lah. 5%. Ya, 5%, insya Allah dicatat malaikat loh Ustaz. Hati-hati, jaga lisanmu. Sampai urusan ketika kita mendapati istri kita masak, contohnya dia ketika memasak rawon, maka apa perintahnya dalam sunnah? Bapak dan ibu pasti paham, perintahnya sunnah itu mengintervensi sampai campur tangan urusan dapur. Apa maksudnya Nabi? Kalau kamu masak daging, perbanyak kuahnya. Kenapa kita ketika memasak daging kita disunahkan untuk memperbanyak kuah? Supaya tetangga kita yang mencium bau rawon itu tidak tersakiti ketika dia tidak mencicipi dengan lidahnya. Ini bukan berarti nanti ngasih kuah doang. Ini apa Mbak? Ini kuah Pak. Sing dimasak nopo? Mie rebus. Diubek-ubek lah minyak pundi. Kata Rasulullah kuah doang. Saya berlepas diri dari murid semacam ini. Kalau ada murid semacam ini ditanya gurunya, jangan sebutkan saya gurunya. Cukuplah sebutkan Ustadz Rifki aja.
Loh, sampai urusan ketika kita memasak daging pun ternyata di situ Nabi mengintervensi supaya kita itu tidak nyakitin orang. Apakah kita tidak sadar sunnah itu bukan hanya melulu tentang masalah bagaimana sholatmu, tapi sunnah itu mengatur bagaimana hatimu ketika kamu memperlakukan saudara muslim supaya kamu tidak nyakitin. Karena ketika kamu menyakitin, kamu bersangkutan dengan hambanya Allah, dan kamu kalau menyakitin itu umatnya Nabi Muhammad. Makanya akhirnya kita juga mendapatkan bahkan sampai perkara-perkara yang tidak kita duga, sampai detail-detailnya perkara yang tidak kita mengerti, kadang tidak kita sadari, itu ternyata pun membawa semangat supaya kita tidak nyakitin orang. Dan kemarin saya di Kediri itu nyampaikan, bahkan maaf, kita sampai urusan ngetok pintu. Kalau kita datang, kenapa kita ngetok pintu itu diberikan izin untuk mengetok 3 kali doang? Assalamualaikum warahmatullahi sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah 3 kali pulang kalau tidak disambut. Dan kita tidak boleh beralasan sandalnya 6 lengkap Ustaz. Oh, terserah dia mau nerima bapak atau enggak. Kenapa sampai ada aturan 3 kali mengucapkan salam? Supaya Allah yatadhayak sahibul bait, supaya sahibul baitnya tidak sempit dadanya ketika bapak ngetok dari pagi sampai siang. Lu sampai urusan frekuensi 3 kali ketika ngetok pun supaya tidak nyakitin orang. Kenapa? Ya betul. Termasuk undang saya sampai kasih jadwal berkali-kali itu menyempitkan. Kata beliau, kalau saya sih enggak, ini kata beliau. Itu semacam itu. Makanya maaf kalau kita membaca di dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah Abdul Fatih Sayyid Nada. Membaca Pak? Insya Allah tidak membaca. Itu ternyata ada sebuah bab, kalau kita ngetok pintu saja diatur sunnahnya. Kalau kita mengetok pintu, jangan berdiri di depan pintu langsung, tapi ambil serong ke kanan dikit, ambil serong ke kiri dikit. Supaya apa? Kita kalau mengetok pintu ambil serong ke kanan dan serong ke kiri, supaya ketika pintu itu dibuka cekrek, kita tidak langsung melihat ke dalam. Kenapa? Sebagian besar kaum muslimin menempatkan rumahnya itu aurat dan terkadang tidak nyaman dilihat sama orang yang dia belum kenal. Betul atau tidak Ustaz? Masya Allah. Makanya maaf kalau bapak kemudian mendapati ngetok pintu nggak dibuka, jangan lihat jendela nakoknya. Mana ini, Masya Allah. Jangan lah. Lu supaya akhirnya kita dalam kehidupan ini supaya kita tidak nyakitin orang dulu. Makanya akhirnya kita mendapatkan semua puzzle-puzzle riwayat ini. Sering saya sampaikan itu supaya menyadarkan kembali hati kita. Seorang muslim itu adalah supaya kita gampang mencintai saudara muslim. Walaupun terkadang ada beberapa hal yang terkadang berbeda dengan apa yang kita pilih. Makanya sampai ketika kita mengunjungi saudara kita pun diatur. Aneh itu kagum betul ketika pernah membaca sebuah hadis Nabi. Ada sebuah hadis Nabi Pak, yang hadis ini mungkin jarang disampaikan para asatid, tapi ini termasuk salah satu sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Nabi itu mengatakan kepada kita dalam satu riwayat yang sahih, zur ghibban tazid hubban. Kalau kamu mengunjungi saudaramu tuh jangan terlalu sering. Kenapa kita itu diperintahkan dan dikondisikan oleh Nabi ketika mengunjungi saudara kita itu jangan terlalu sering. Ghibban itu ya kadang hadir kadang goib gitu loh. Kenapa? Tazid hubban. Kalau kamu mengunjungi saudaramu itu jarang-jarang, menambah rindunya, menebalkan rasa rindunya kepada kita dan menambahkan cinta. Lu sampai frekuensi ketika kita silaturahmi itu tidak boleh terlalu sering. Makanya maaf nih kalau saya datang ke warung beliau, warung di Pont Amanah, 3 kali saya datang, lama-lama beliau sesak dadanya. Pagi datang dengan senyuman Ustadz, siang lagi datang Ustadz gitu, malam datang kembali. Kadang ditanya, lu kenapa kamu datang sampai hari ini 3 kali? Ya supaya panjang umur. Kamu panjang umur, dia pendek umur. Itu supaya kita itu paham. Apakah kita susah memahami bahwasanya agama kita itu betul-betul mempersaudarakan kita, sehingga akhirnya kita menikmati setiap pertikaian dan permusuhan gitu, dan tidak bisa menjadi muslim yang berusaha untuk mengajak kebaikan, lalu kita memberikan kecintaan kita kepada saudara kita walaupun terkadang ada beberapa hal yang mungkin kita masih berbeda. Saya dengan beliau ini banyak bedanya, lihat aja wajahnya beda, jenggotnya beliau mirip Walid daripada saya. Apakah saya dan beliau tidak bisa saling mencintai? Saling mencintai, saling mencintai.
Ini menjadikan kita akhirnya mengerti, supaya di dalam kita mengikuti aturan agama kita ini harus paham bahwasanya kita bukan hanya memperhatikan sholat, memperhatikan puasa, memperhatikan sedekah. Memang betul itu penting dan harus kita perhatikan. Komitmen kita terhadap pendapat dalil yang paling kuat kita ambil, tapi cara kita menghargai saudara kita ketika belum mengambil pendapat yang kita pilih, itu penting untuk kita evaluasi. Ya? Makanya maaf, kalau Bapak perhatikan, kalau kita mau mulai puasa, kita sekarang berada di akhir bulan Sya'ban. Misal ini dari akhir Sya'ban. Terus kita tanggal 29. Lalu ada yang berusaha melihat apa? Hilal. Berapa saksi yang dibutuhkan ketika menentukan besok itu puasa atau tidak puasa? Saksi yang dibutuhkan untuk menentukan melihat hilal, untuk menentukan besok puasa atau tidak, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, dalam beberapa pendapat para ulama, cukup satu orang saksi cukup. Jadi kalau saya ngelewatin Lamongan dan melewati Tanjung Kodok dan saya melihat hilal, saya telepon itu Bapak Nasruddin Umar sebagai Menteri Agama dan Umarok kita, Pak, saya ngelewatin Tanjung Kodok nih. Iya, terus gimana? Saya melihat hilal. Cukup bagi Bapak Menteri Agama untuk memutuskan kepada masyarakat Indonesia, besok kita puasa. Berapa? Satu saksi. Tapi maaf, kalau kita menentukan orang itu berzina, berapa butuh orang saksi Pak untuk menentukan orang itu berzina ketika berkehormatan dirinya? Satu saksi? Dua saksi? Berapa saksi Pak? 4. Padahal kalau kita pikir dengan akal dan logika kita, mengumpulkan 4 orang yang bisa melihat zina bareng-bareng, 4-4-nya itu susah atau gampang? Susah. Beliau ngelihat orang zina, ayo Ustadz, enggak, saya enggak mau. Saya enggak sebagaimana antum gitu. Insya Allah Ustaz, yang megang mic lebih lama dialah yang menang Ustaz. Tolong lapangkan hati antum Ustaz. Padahal ketika kita mendapati kenapa harus 4, kenapa tidak satu saksi? Semangatnya itu memberikan udzur dan semangatnya supaya kita tidak gampang jatuhin kehormatan orang. Padahal kalau kita melihat 4 itu susah Pak, yang 2 melihat, yang 2 on the way. Ayo bro, udah mau selesai. Gak usah dibayangin, ini ilmu. Itu 2 itu on the way Pak, dan ketika on the way yang 1 itu mikir-mikir, enggak, saya ingat Ustadz Umar. Bagi yang ingat Ustadz Jafar silahkan ngeliat gitu. Saya puas sekali malam ini insya Allah. Maka akhirnya di situ menunjukkan kenapa melihat orang zina butuh 4 orang, kenapa ketika menetapkan besok hilal itu dan Ramadan dibutuhkan satu saksi, karena kehormatan seorang mukmin itu sedemikian mahalnya di dalam Islam. Makanya riba itu yang paling rendah itu apa? Riba itu yang paling rendah zina dengan ibunya sendiri. Tapi zina yang paling berat, rampas dan menodai kehormatan seorang mukmin ketika tidak ridho dan dia minta keadilan kepada Allah. Itu 72 kali lebih berat daripada berzina dengan ibunya sendiri. Itu menunjukkan kepada kita, memang kita itu tidak sadarkah agama kita itu ngatur detail semuanya. Kalau seorang Jessica yang pernah dituduh ketika menaburkan kopi sianida, ternyata disidang sampai 3 bulan berturut-turut, bahkan sampai 6 bulan, mendatangkan saksi ahli dari Singapura hanya untuk menentukan apakah dia menaburkan kopi sianida ataukah tidak. CCTV digelar, tenaga ahli dari Singapura dan Australia didatangkan hanya untuk menentukan apakah dia itu membunuh ataukah tidak. Emang kita kira kehormatan seorang muslim lebih murah daripada kehormatan orang yang tidak beriman? Bangun dari mimpimu. Agama ini adalah agama yang menjadikan kita ingin selalu bersaudara. Makanya Nabi ketika beliau tawaf, maka ketika Nabi itu tawaf, maka beliau itu berkata, dan perkataannya itu terkenal sekali. Apa perkataan Nabi ketika Nabi itu tawaf? Beliau ketika tawaf, beliau mengatakan, ya Ka'bah, inna hormatal mu'min a'dham min hormatika. Wahai Ka'bah, kehormatan seorang mukmin itu lebih mahal daripada kehormatan seorang mukmin, lebih tinggi dan lebih agung daripada kehormatan dirimu. Kita sepakat loh Pak, siapa yang menafikan kehormatan Ka'bah? Ada orang yang ingin untuk meludahi Ka'bah, seluruh ratusan ribu bahkan seluruh dunia akan menghancurkan orang itu sehancur-hancurnya. Ada orang yang narik kiswah, lihat aja Pak, setiap orang akan membela Ka'bah itu. Dan ternyata Nabi menyebutkan kehormatan bapak, kehormatan saya, kehormatan bapak, kehormatan antum lebih tinggi di sisi Allah daripada kehormatan Ka'bah, sebagaimana sabda Nabi untuk memberikan arti kepada kita. Sampai kapan kita menikmati pertikaian dan permusuhan?
permusuhan di antara sesama muslim. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti betul bahwasanya inilah salah satu karakter indah pada agama kita. Walaupun agama kita tetap agama dalil, dan kita diperintahkan terus untuk memilih pendapat yang paling kuat dan pendapat yang paling rajih, yang menurut kita paling kuat ketika sampai kepada kita. Tapi cara kita melihat saudara kita itu penting ketika dia menjadi hambanya Allah. Kalau kita tidak memperbaiki cara pandang kita dan terus menikmati permusuhan, sampai kapan Pak kita akan menikmati permusuhan di antara sesama muslim? Dan saya sudah sering menyampaikan di banyak sekali kesempatan lagi. Saya tuh sering ngejengah gitu. Yang di sono ngomong Wahabi, 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 Wahabi. Yang di sono jawab ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Terus-terusan Pak. Setiap yang di sono gampang membid'ahkan, di sini dijawab lagi dengan Wahabi. Sampai kapan? Makanya kadang-kadang saya itu bingung. Saya dengan Ustaz Rifki ini sama. Kadang-kadang ada orang yang nuduh kita Wahabi, kadang-kadang ada orang nuduh kita ahlul bid'ah. Makanya kadang-kadang saya minta kepastian. Saya ini ahlul bid'ah atau Wahabi sih sebenarnya ini? Betul nggak Ustaz? Tengah-tengah juga. Iya, iya. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Inilah salah satu culture yang kita harus bangun. Makanya memahami perbedaan itu menjadi salah satu perkara yang tidak lepas dari kehidupan kita. Kita ini pengen bersaudara. Jangan sampai nanti ketika kita balik kepada Allah, nanti ada orang yang berdiri pengadilan Allah lalu menuntut apa yang pernah kita lakukan. Ketika kita berkomentar pada satu kapasitas yang tidak kita ketahui. Cukuplah orang yang jahil itu diam ketika dia tahu bahwasanya setiap perkataan kalau berkaitan seorang muslim itu besar di sisi Allah. Makanya saya ini sekolah di bahasa 3 tahun Mbak, di Fakultas Syariah 4 tahun, totalnya 7 tahun, sama kayak Ustaz Rifki. Kita total belajar itu bahasa Arab aja 3 tahun sastranya, betul Ustaz? Fakultas Syariahnya 4 tahun Mbak. Itu pun saya kalau ditanya tentang seseorang, saya tidak berani komentar Pak. Dan kalau akan memutuskan segala sesuatu, memastikan dulu untuk membuka kitab. Lah kita hari ini Pak, di setengah orang yang begitu gampang untuk menjadi api yang membakar setiap orang dan menjadi gunting yang merobek persaudaraan di antara kaum muslimin. Kapan kita jadi air yang sifatnya mengademkan? Kapan kita menjadi jarum yang sifatnya merekatkan kepada sesama saudara kita? Dan yang menjadikan kita akhirnya sedih itu apa? Umatnya Nabi ketika dalam kondisi semacam itu, apakah tidak sedih baginda Nabi ketika melihat umatnya saling cakar-mencakar di antara kita? Makanya akhirnya kadang-kadang saya juga berkata, kan saya tuh kadang-kadang sebel gitu ngelihat YouTube, ngelihat apa, pertengkaran, dan setiap video tentang pertengkaran itu rame Pak. Viewernya tinggi itu. Dan kadang-kadang saya tuh sebel, saya itu ngelihat itu tuh. Walaupun saya kadang pengen banting handphone saya, tapi kan saya ingat berapa harganya ketika jadi akhirnya menjadikan kita itu ngerti. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Makanya di tengah waktu yang singkat ini saya akan sampaikan kenapa kita susah bersaudara Ustaz di tengah kondisi yang semacam ini, padahal kita membutuhkan yang dinamakan persaudaraan Pak. Maaf ya Pak, kapan anak itu tidak bisa menemukan jati dirinya? Karena terlalu sering mendengarkan pertengkaran antar orang tuanya Pak. Anak tiap hari mendengarkan pertengkaran orang tuanya, dia akan mencari rumah selain bangunan rumah yang diberikan orang tuanya. Dia akan berada di kafe, dia akan berada di diskotik. Kenapa? Dia terlalu gaduh dan berisik ketika mendengarkan halilintar. Kalau seorang anak saja merespon setiap pertengkaran, akhirnya menjadikan dia tidak bisa melejit potensinya karena orang tuanya bertengkar. Mungkin berapa banyak orang yang hari ini mendekat kepada panggung kebenaran, membatalkan niatnya untuk mendapati kebenaran ketika dia mendapati orang yang berada di atas panggung ilmu itu mereka saling bertengkar dan saling cakar-mencakar. Apa 5 perkara yang menjadikan kita susah saling bersaudara Pak? Mari kita bahas dalam waktu yang singkat. Saya tidak menjelaskan poin-poinnya panjang. Kalau poin-poinnya panjang sampai pertengahan malam kita nanti tidak selesai. Dan kasihanilah saya Pak ya, dari kajian subuh saya ini sudah bergerak. 5 perkara yang menjadikan kita harus mengerti. Apa 5 perkara? 1, kalau kita tidak memahami perbedaan para ulama dan memaksakan pendapat fikih. Makanya kita harus memahami poin penting fikih itu luas. Yang sempit itu hati kita. Ya, selama
dia bersumber kepada pendapat yang benar dan ada di dalam kitab, ya kita hormati pendapat itu, kecuali pendapat itu tidak ada di dalam culture-nya para ulama dan warisan para ulama, baru kita tegas mengatakan dengan kalimat penuh kelembutan. Kenapa? Perbedaan para ulama itu pasti ada di dalam kehidupan kita dan tidak bisa kita nafikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita pasti mendapati perbedaan para ulama itu terjadi dalam kehidupan. Perbedaan itu tidak bisa dipisahkan. Makanya maaf ya, kita tidak bisa menafikan. Makanya kalau kita paksakan terus perbedaan itu menjadi alasan kita untuk bertengkar, tidak ada habisnya. Saya itu tinggal di kota Kudus, kota kecil Pak, tahun 90-an, dan saya sangat terbiasa dengan perbedaan yang menyebabkan gesekan itu. Makanya saya itu cukup atensinya kepada masalah ini tuh cukup tinggi. Kenapa? Karena saya tahu betul gimana gesekan perbedaan itu. Saya tuh tinggal di Kudus ketika SD itu banyak sekali mendapati perbedaan itu menjadi tanda loyalitas, standar loyalitas dan tidak loyal. Hanya berdasarkan fikih. Masuk masjid, nunggu imamnya. Kalau imamnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, NU. Ketika imamnya nanti membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, MD. Kunut, NU. Nggak kunut, MD. Terus kayak gitu Pak. Bahkan saya, kalau Bapak tidak percaya, sampai di tempat saya dulu ketika saya masih kecil, saya itu diajari teman-teman saya tentang hal ini dan mengatakan kepada saya, tahu nggak, Mita, saya dulu ketika kecil dipanggil Mita, kalau kita ingin melihat orang itu NU dan Muhammadiyah, itu lihat ketika dia menutup tausiahnya. Kalau tausiahnya ditutup wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, NU atau MD? NU. Makanya kan kita kadang dapatin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, NU. Tapi kalau ada pemateri mengucapkan wallahu alam bisawab, MD. Makanya ada temannya Bapak ngisi satu masjid, diberitahu sama Bapak tentang kondisi perbedaan itu, temannya Bapak ngomong, tenang, saya tahu caranya nanti supaya tidak diciri apakah saya NU atau Muhammadiyah. Maka ketika beliau menutup tausiahnya, beliau mengatakan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu alam bisawab. Ini NU atau MD, ini gak jelas ini. Lu sampai kapan Pak? Makanya saya itu pernah mendapati pertanyaan atau mendapati sebuah pernyataan, yaitu di Rawamangun, Jakarta Timur. Ada salah satu bapak-bapak itu tanya, Ustadz, itu kalau saya sholat di samping saya orang menggerak-gerakkan tuh saya tidak khusyuk. Lah saya ngomong, lah ngapain Bapak ngeliatin telunjuknya dia? Cukuplah Bapak ngeliatin miliknya Bapak aja lah Pak, ngapain Bapak ngeliatin gitu. Makanya saya pernah punya teman Pak, beliau sholat, saat itu sholat sunnah di rumah saya, beliau termasuk yang mengambil pendapat menggerakkan. Pas lagi menggerakkan, anaknya pegang itu, dan ketika dipegang masih aja digerak. Tapi itu pendapat fikih. Saya pernah menggerakkan, tetapi setelah membaca beberapa dalil saya sekarang lebih condong kepada tidak menggerakkan. Tapi itu masalah fikih. Selama kita baca dalilnya dan kita paham bagaimana urutan-urutan literasi yang disampaikan oleh warisan para ulama terdahulu, tenang Pak kita Pak. Karena perbedaan itu selalu ada, dan menajamkan perbedaan itu buruk. Lalu kita ngotot dengan perbedaan itu, lalu dengan perbedaan itu kita merendahkan orang lain, itu buruk Pak. Dan yang mengatakan itu Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun. Menajamkan perbedaan itu buruk. Bapak tahu nggak kenapa perkataan quote indah ini keluar dari Abdullah? Batal sekarang. Tidak batal Ustaz. Oh, tidak batal, cepat sekali berubah. Tidak batal. Oke, tidak batal ya sekarang ya. Ada hadis sahih Mas. Ada hadis sahih Mas. Hadis sahihnya Nabi mengatakan, man masa dzakarahu falyatawaddo. Siapapun yang memegang kemaluannya wajib berwudu, karena itu batal. Sekarang batal atau tidak batal? Antum mau istikharah dulu silahkan. Batal atau tidak batal? Hah? Batal, berubah lagi. Ada hadis Nabi Mas, nggak ada hadis lagi. Dalam masalah ini Pak, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, dalam masalah ini itu apa? Dalam masalah ini di dalam kitab Ithaf Dzabil Basair, itu merupakan kitab syarah dari Raudhatun Nadhir.
Itu dibahas dan ada pula di dalam kitab Hidayatul Mujtahid. Pertama, tidak mungkin hadis Nabi mutanaqid, tidak mungkin hadis Nabi kontradiktif. Yang terkadang nampak kontradiktif itu karena kebodohan kita, tapi di mata ulama nggak ada hadis Nabi itu kontradiktif. Dan terus memahami hadis tadi itu gimana? Setidaknya ada 3 madhab, Pak. Satu, madhabut tarjih. Madhabut tarjih itu apa? Diambil mana pendapat yang paling kuat, hadisnya yang paling kuat secara sanad. Ada yang mengkuatkan hadis batal, ada yang mengkuatkan hadis tidak batal. Itu baru satu madhab. Ada madhab yang kedua yang disebut dengan madhabun nasakh. Hadis yang datang sebelumnya dihapuskan dan digantikan oleh hadis yang datang berikutnya. Dan sebagian besar madhabun nasakh itu mengatakan hadis yang membatalkan menghapuskan hadis yang tidak membatalkan. Ada yang ketiga, Pak, madhabut tarjih, madhabul jama'. Madhabul jama' itu digabung, Pak. Dan itu salah satunya kalau tidak salah Imam Malik. Gimana cara memahami dua hadis itu yang tampaknya kontradiktif? Para ulama itu mengatakan begini, kalau kamu memegang kemaluan dengan syahwat, pakai hadis yang batal. Tapi kalau kamu memegang tidak syahwat, contohnya mungkin gatal dan lain sebagainya, maka ketika kamu memegangnya tidak dengan syahwat, pakai hadis yang tidak batal. Loh, dalam masalah memegang kemaluan saja, peliknya perbedaan itu semacam itu, Pak. Makanya tidak bisa agama ini tuh lalu dikomentari sama orang yang tidak betul-betul mutamakin di dalam ilmunya. Mutamakin itu tidak betul-betul berdasar kepada dalil-dalil yang dia pelajari. Dan itulah yang terkadang harus kita mengerti. Khilaf itu selalu ada. Walaupun maaf ya, tentunya berbeda kalau kita sudah menyikapi sekulerisme, menyikapi Rafidhah, itu beda urusan. Menyikapi agnostik, PKI itu beda. Jangan mengatakan sama PKI berbeda fikih, nggak bisa. Itu akidah. Jadi di situ kita akhirnya memahami bahwasanya perbedaan fikih itu akan selalu ada, Pak. Kalau kita tidak mau untuk mengerti tentang perbedaan fikih, minimal kalau kamu tidak belajar secara mutamakin dan sungguh-sungguh, diam itu menyelamatkan dirimu daripada kamu ikut bicara. Nah sekarang, Pak, semua orang komen, Pak. Semua orang buat tayangan dan channel. Itu yang membuat gaduh tidak selesai-selesai. Orang tidak dokter aja nggak bicara medis kok. Orang nggak arsitek aja nggak bicara arsitektur. Lu banyak sekarang tuh orang nggak belajar agama itu bicara agama. Coba Ustadz marah? Enggak, gemes saya. Saya enggak marah. Maka itu yang menjadikan akhirnya kita memahami betul perbedaan itu selalu ada. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami poin yang pertama yang penting sekali. Terkadang kita susah bersaudara itu apa? Karena tidak paham perbedaan para ulama. Makanya tadi kalau saya ketika tadi diberitahu oleh MC bahwasanya masjid ini akan mengundang fulan, mengundang Ustadz fulan, saya itu seneng, Pak. Karena akhirnya masjid ini menjadi miliknya kaum muslimin kembali. Betul atau tidak, Ustadz? Iya. Seneng banget saya. Karena kita harus paham Allah itu membagi ilmu sebagaimana Allah membagi rezeki, Pak. Ada seorang ustadz yang terkadang pintar dalam masalah ini, kadang lemah dalam masalah yang lain. Yang membaca kitab itu bukan hanya Ustadz Rifki, saya juga baca kitab. Ini enggak? Sehingga kita ini paham Allah itu membagi potensi orang itu beda-beda. NU kadang itu lebih mengakar ketika dia menyapa masyarakat terpencil di kampung-kampung. Muhammadiyah sosialnya, Al-Irsyad kepada pedagangnya. Loh, itu kan enak, Pak, cara kita melihat orang lain, Pak. Makanya Allah membagi pintu surga itu kan ada 8. Kenapa pintu surga tidak gerbangnya 1 ketika sebagaimana saya masuk ke perumahan ini? Karena Allah itu pingin supaya setiap orang itu selalu punya alasan dengan amalan-amalan terbaiknya mereka masuk surga. Makanya pintu surga ada 8. Pintu sholat, puasa, sedekah, pintu jihad, pintu iman, pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan, Pak. Makanya kata Imam Malik, Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki, Pak. Ada teman kita sholatnya bagus, Pak, ketika tahajudnya panjang, tapi giliran puasa ngelihat gelas berembun dikit batal puasanya. Ada terkadang teman kita puasa sunahnya sering, Pak, dan tidak mudah digoda. Mau digoda dengan rawon tidak bisa dia. Tapi giliran kalau tidur, Pak, susah bangun sholat tahajud. Ada teman kita, bapak-bapak kita kenal tahajudnya jarang, puasanya jarang, tapi kalau sedekah jangan tanya. Butuh berapa Ustadz Rifki untuk MI-nya itu? 1M. Insya Allah nanti saya transfer 5M. Agak-agak songong dikit sih, tapi di situ Allah memudahkan amalnya itu untuk di situ.
Lah kalau kita melihat orang lain itu dengan kacamata kekurangan, yang namanya nyari kurang ya pasti ketemu yang namanya nyari. Bapak kan bukan setan kan yang senang ketika melihat ustadz itu salah. Dan saya kan bukan malaikat, apalagi beliau. Walid mungkin, tapi malaikat enggak. Ya kalau ustadz salah itu ya wajar. Emang kamu nggak bisa itu ngomong yang baik sama ustadzmu kalau dia itu salah. Emang kita ini kayak babi gitu, kata-kata Imam Ibnu Qayyim, kata babi itu apa? Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Babi itu kalau dikasih sayuran dan buah-buah segar itu enggak tertarik, tapi sekalinya dikasih muntahan dilahap, Pak. Lo ada tipe penuntut ilmu tuh kadang-kadang kalau dapetin kebaikan orang nggak pernah direwes, tapi sekalinya salah, wow seneng banget itu dia. Ya jadi konten kata beliau. Enggak lah saya insya Allah. Jadi di situ yang kita harus beroleh. Namanya kita itu bagi-bagi tugas. Ada yang menyapa anak-anak muda di ring 4, Pak. Kan kita ini penuntut ilmu beda-beda, Pak. Ada kayak Bapak, Pak, ini ring 1. Yang ngomongannya itu sudah betul-betul syar'i. Ngomongannya apa? Masya Allah, barakallahu fiik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwata. Kita ini ring 1, Pak. Alhamdulillah dan segala puji bagi Allah yang telah memasukkan kita di ring 1 dan terbiasa dengan kalimat-kalimat syar'i. Daurah, iktikaf, biasa, Pak. Tapi maaf, apakah umatnya Nabi kayak kita semuanya? Enggak, Pak. Ada ring 2, Pak, yang kadang ngaji, kadang masih mundur. Ada ring 3, Pak, enggak pernah ngaji, keluarganya abangan. Ada ring 4, Pak, yang enggak pernah sama sekali ngerti agama, Pak. Dan kita bagi-bagi tugas. Ada yang menyapa ring 4, ada yang menyapa ring 1, ada yang menyapa ring 2. Kan kita tidak semuanya diberikan kemampuan untuk menyapa setiap orang. Jangan kita merasa bahwasanya kita menguasai setiap perbendaharaan ilmu, karena kita tetap manusia biasa. Bagi-bagi tugas. Lu kan enak kayak gitu, Pak. Al-Irsyad nyapa pedagang. NU mungkin tidak bisa nyapa pedagang, tapi NU bisa menyapa masyarakat bawah. Kenapa kita nggak duduk bareng-bareng untuk kita bicarakan baik-baik apa yang harus kita kerjakan? Makanya kemarin saya sampaikan di kajian bersama beliau itu, saya sampaikan umat ini, Pak, pekerjaannya banyak, Pak. Ada yang terlibat judi online, belum aborsi, Pak. Saya kemarin nyampaikan fakta, aborsi di masyarakat Indonesia itu berapa, Pak? 2,5 juta perempuan Indonesia itu dalam setahun aborsi. Dan itu data. Siapa yang nyapa mereka? Setiap kita yang belajar agama selalu cakar-mencakar, Pak. Siapa yang akan menyambut mereka, Pak? Siapa yang akan menyelesaikan masalah tentang judi online? Siapa yang akan menyelesaikan masalah orang yang trauma dengan pernikahan? Siapa yang akan menyelesaikan masalah tentang orang yang mereka melakukan tindakan menyimpang? Masuk gua lalu menyangka bahwasanya gua itu menembus Mekah. Kan bareng-bareng. Menyelesaikan itu tuh kan harus bareng-bareng, Pak. Dan itu yang kita bagi-bagi tugas. Kayak saya diberikan oleh Allah sesuatu, ilmu sedikit, kayak beliau beda, Pak. Beliau ini Masya Allah untuk ibu-ibu, Masya Allah, Pak. Ya kan? Dan apakah saya bisa memaksakan diri saya kayak Ustadz Rifki? Enggak bisa. Kalau Ustadz Rifki bisa kayak sama juga nggak bisa, Pak. Bagi-bagi tugas. Ada SDO, ada Syamila, ada yang lain-lain. Sampai kapan kita menyangka dakwah itu kerajaan-kerajaan kecilnya kita, lalu menjadikan umat itu bingung kalau ngelihat para gurunya itu bertengkar. Lah kalau saya sebagai anak ngelihat orang tua saya bertengkar, saya sedih. Lu sama, Pak. Umat-umat yang di ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 tuh kalau ngelihat ustadznya itu bertengkar, apa enggak sedih, Pak? Makanya selalu saya berkata, banyak guru bisa mengajarkan teori dan narasi tentang persaudaraan, tapi belum tentu setiap guru bisa memberi teladan dalam persaudaraan. Yang kita butuhkan teladan, tidak lagi teori. Pekerjaannya banyak, Pak, demi Allah. Saya demi Allah kemarin juga cerita di Kediri, saya itu pernah jumpain salah satu di antara fakta di lapangan tentang umatnya Nabi Muhammad. Saya pernah makan mie, Pak, habis sholat taraweh sama istri saya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu sebelum COVID. Ayo, saya ngomong, ayo kita makan yuk gitu. Maaf ya Pak, saya sedikit OOT keluar dari topik. Ngajak istri keluar itu merupakan surga bagi wanita, Pak. Karena wanita itu semenjak menikah sama kita tawanan, Pak. Kenapa dikatakan tawanan kata Imam Ahmad? Karena wanita semenjak nikah sama kita kemana-mana minta izin. Yang kedua, ketika dia pergi pasti dicari anak. Kalau bapak pergi 3 bulan, insya Allah anak bapak tidak nyari. Makanya kalau hilang sepatunya, yang ditelepon anak, ibu atau bapak? Ibu. Kenapa dia nggak nelpon bapaknya? Karena sepatu bapaknya sudah 3 tahun tidak ketemu. Maka ajak pergi, Pak.
Mengajak pergi itu terkadang bisa melegakan hatinya. Makanya kalau istri kita sudah nutup pintu agak keras, meletakkan gelas retak-retak, ayo beli bensin yuk. Oh, udah seneng Pak. Yang ngoplosan atau yang murni? Yang murni aja. Enggak, yang murni maksudnya. Saya pernah 5 tahun lalu habis sholat taraweh jalan Pak. Dan ketika jalan, saat itu saya makan mie instan di warung kopi di pinggir jalan. Makan, pas lagi makan ada orang ngamen Pak, 2/3 badannya itu bertato. Bisa bayangkan, 2/3 badannya itu bertato Pak. Maka ketika dia ngamen, maaf saya mengambil pendapat musik nggak boleh, itu pendapat yang saya ambil, tapi menyikapi pengamen kadang-kadang saya lebih fleksibel. Ini kalau nanti beda sama beliau nggak usah dibentur-benturkan. Saya kadang kalau sama pengamen masih suka ngasih Pak, dengan 3 pertimbangan. 1, saya tidak mau memaksakan ukuran fikih saya dengan ukuran fikih pengamen yang harus sama. 2, saya menyangka dan berhusnuzon dan jangan-jangan pengamen itu dia memilih jadi pengamen sudah ngelewatin banyak tawaran-tawaran berat yang dia lewati. Semua tawaran itu akhirnya jadi pengamen, ditawari jadi gigolo, jadi perampok, jadi begundal, dilewatin semua, dia memilih jadi pengamen. Dan yang ketiga, saya berharap uang 500 dan 1000 yang saya berikan kepadanya moga-moga bisa menjadi sebab keberkahan Allah melembutkan hatinya. Itu pilihan saya kalau ngasih pengamen. Kalau nanti Bapak tanya sama Ustaz Rifki dan beda, tidak apa-apa, tetap kita insya Allah bersaudara. Saya saat itu melihat pengamen Pak dengan tangannya. Saya pun termasuk orang yang di dalam pendapat fikih masalah tepuk tangan, ya tentunya saya tidak bertepuk tangan. Maka pada saat itu saya memanggil istri, memanggil pengamen itu, sini Mas gitu. Istri saya lagi makan itu kayak gini. Dan dia kaget dan dia langsung protes, ngapain sih Bi dipanggil? Lalu saya ngomong, dah biarkan. Saya menggunakan hak prerogatif saya sebagai suami. Masya Allah. Beda kan sama Ustaz Rifki? Beda. Sini. Apa sih Bi dipanggil? Diam dulu, mungkin ada kebaikan. Datang. Saya menggunakan hak prerogatif, ya pas itu aja Pak. Dia datang, saya tanya Pak, siapa namanya Mas? Dia sebutkan nama. Maaf ya saya nggak nyebutin nama di sini Pak, karena saya belum minta izin kisah ini disampaikan dan saya sangat menjaga tentang hal semacam itu. Karena saya belum minta izin namanya, saya nggak menyebutkan namanya. Siapa namanya? Dia sebutkan namanya Pak, Fulan. Saya ketika mendengar namanya itu keren amat namanya. Keren amat Pak, keren amat Mas itu namanya. Iya. Dari Bapak? Enggak. Kaget saya. Dari siapa? Dari orang-orang yang menemukan saya dan merawat saya ketika dari kecil saya dibuang di bawah jembatan. Coba Pak, ini baru satu mungkin di antara 100.000 yang terwakili oleh kisahnya. Istri saya juga terdiam. Saya nanya lagi, orang tuanya di mana? Enggak tahu. Sampai sekarang enggak tahu. Muslim enggak Mas? Muslim Pak. Sholat enggak? Sholat Pak. Benar. Biasanya saya tuh orang yang berprasangka baik Pak. Tapi entah kenapa saya pada kesempatan itu pengen nanya aja. Emang sholat maghrib berapa rakaat? 5 rakaat Pak. La haula wala quwwata. Saya nggak mau nanya sholat isya Pak, apalagi sholat taraweh. Takut saya yang gelepar-gelepar. Saya ketawa, istri saya ketawa. Saya kan terus mikir kepala saya Pak, ini gimana ya? Saya tuh pengen memasukkan sebuah nasihat, tapi pelan-pelan kan kita harus menyesuaikan dengan objek yang kita ajak bicara. Saya nggak mungkin Pak ngomongin kepada ring 4 semacam ini dengan perkataan sini Mas, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Nggak mungkin. Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin lah. Saya ngatur itu gimana otak saya itu bekerja supaya saya bisa memasukkan nasihat kepada beliau. Saya ngomong, Mas, pengen bahagia nggak? Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Dia berkata, saya tidak pengen bahagia Mak. Saya mati karena saya tidak menyangka jawaban itu Pak. Saya menyangkanya dalam planning kepala saya, pengen bahagia nggak? Pengen. Kalau pengen bahagia sholat. Bagus kan itu planning saya? Tapi tidak berjalan mulus. Pengen bahagia nggak? Nggak kepengen. Nah terus pengennya apa? Saya pengen beli gitar Pak. Karena saya kalau ngamen pakai tangan itu direndahkan orang. Saya Pak saat itu pengen langsung membelikan gitar Pak. Tapi kan saya punya pendapat fikih.
Saya memastikan dulu. Nanti saya pulang ke rumah, saya buka-buka kitab dulu, saya nanya-nanya yang lain dulu. Gimana sih membelikan gitar sama orang supaya itu bisa menjadi sebab hidayah baginya. Itu tujuan saya, karena saya hati-hati dalam setiap hal. Maka saya berkata, pengen gitar ya mas? Iya. Ya sudah gini aja. Saya tuh tinggalnya di seberang sini. Saya di Kemang Pratama ini, Bekasi. Pakai ini seberang ini ada Kemang Pratama perumahan. Besok datang, di situ ada Masjid Baitur Rahman, cari nama saya. Saya bisa jadi membelikan apa yang kamu inginkan, tapi dengan syarat ya, sholat ya. Iya pak, nama saya Umar Mita, sebutkan nama Umar Mita, nanti cari ya besok saya di situ ya. Sudah makan belum? Belum. Makan pak dia. Ketika makan, setelah itu selesai, saya pamit, saya tinggal dirinya dan saya bayar. Paginya pak, esok-esokan harinya saya tanya ke masjid, ada nggak orang bertato yang nyari saya? Nggak ada Ustaz. Saya sedih, kenapa ya gitu. Lalu ada salah satu pengurus nanya, saya ceritakan kronologisnya. Lalu pengurus itu bilang, maaf Ustadz, kan kita ada security-nya, mungkin ditahan di security nggak boleh masuk. Oh iya ya, saya ke security ya, nanya ada nggak orang bertato 2/3 badannya gitu, lalu mencari nama saya gitu. Nggak ada Ustadz, mungkin shift malam. Oh iya shift malam. Saya tanya sama kamrunnya, komandan regunya, Pak ada nggak shift malam yang kemudian nyari saya? Nggak ada. Sampai kisah ini saya sampaikan sudah hampir 5 tahun, belum pernah ada yang nyari saya orangnya bertato. Dan itu umatnya Nabi Pak. Itu contoh satu di antara ribuan contoh yang lainnya. Mas Riki tadi baru cerita, tetangganya mati bunuh diri Pak. Muslim atau enggak muslim mas? Muslim Pak. Di baratnya masjid. Terus kita yang ngaji terus cakar-cakaran gitu, dan setiap kita ngaji kita hanya jatuhkan orang gitu. Terus kira-kira jawaban kita nanti kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad, apa yang kamu lakukan kepada umatmu, kepada umatku yang belum tahu tentang aku? Apa jawaban kita? Waduh, apa jawaban kita Pak? Makanya maaf, kita kembalikan agama kita ini sebagai mencintai. Bukan berarti akhirnya kita tidak punya pendapat pelin-pelan, bukan berarti kita lalat gitu, enggak lah. Janganlah kamu tega mengatakan saudara muslim itu kayak lalat. Kita ini punya kehormatan. Ketika kita mengambil pendapat ini, bukan berarti kita tidak punya pendapat. Ambil pendapat yang paling kuat, tapi belajarlah menghormati pendapat orang lain yang terkadang belum tentu sama dengan pendapat kita. Enak Pak hidup itu jadinya. Dan itulah yang kita paham. Itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kapan-kapan kita bahas insya Allah. Ilmu itu tidak harus banyak. Dan beliau tadi sudah mengingatkan, sudah sejam lebih, sudah jam 8. Insya Allah saya orangnya baik Pak, insya Allah. Dan saya juga tidak mau merenggut waktunya Bapak. Habis isya itu waktu sama istri Pak, ngobrol dengan mereka sebelum mereka tidur, karena wanita itu butuh mengekspresikan banyak hal yang dia jumpai selama 1 hari. Kalau saya, qadarullah istri saya jauh Pak, tapi inilah waktu yang kita bersama. Senang sekali saya berada di Masjid Baitul Jannah ini, dan saya senang sekali dengan planning dan rencana-rencana ke depan. Semoga ini menjadi salah satu pelopor bahwasanya masjid ini itu menjadi rumah bersama bagi kaum muslimin. Dan itu yang kita rindukan di masa masjid. Semoga kehadiran beliau, kehadiran banyak ustadz-ustadz yang lainnya memberikan warna segar. Setiap para ustadz pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Bapak jangan senang dengan kekurangan dan kesalahan ustadz. Sebagaimanapun jangan pernah kita mencintai permusuhan. Setan itu mencintai permusuhan, dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita belum sholat isya Bapak, saya alhamdulillah sudah sholat isya, karena saya mengambil pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, kalau safar ngambil rukhsah. Kalau beliau sahabat Utsman. Beliau sudah sholat isya belum kan? Belum insyaallah. Maka senang sekali pada kesempatan hari ini berjumpa, dan ini merupakan akhir dari perjalanan kami di kota Kediri dan kota Malang. Insya Allah besok kami akan bertolak ke Surabaya, bertemu dengan saudara-saudara kita di Al-Irsyad, di Al-Irsyad Surabaya. Semoga kita selalu meninggalkan jejak-jejak kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita memberikan warna segar di dalam masalah persaudaraan, supaya anak-anak kita itu Pak senang gitu loh. Kalau mereka nanti bercerita senang ya dulu di Masjid Baitul Jannah orangnya rukun-rukun dan tidak ada yang bermusuhan. Itulah legasi yang ingin kita tinggalkan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak pantas saya memperpanjang kata, karena majelis ilmu itu kalau terlalu panjang banyak setannya Pak.
Makanya dikatakan oleh sahabat, oleh seorang ulama, idza talal majlis fakana lisyaitan nasibuhu. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, banyak setannya. Yang asalnya khusyuk jadi tidak khusyuk, yang asalnya tidak ngelihat jam, yang asalnya tidak batuk-batuk, yang asalnya tidak ke kamar mandi, padahal di kamar mandi tidak ngapa-ngapain gitu. Ya, saya tidak mau itu terjadi karena saya orangnya sensitif. Ya, saya cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Barakallahu fikum. Senang menjadi bagian dari keluarga besar Masjid Baitul Jannah, dan semoga sebagaimana cita-cita nama ini adalah rumah surga. Surga itu sifatnya mempersaudarakan. Makanya di surga itu tidak ada permusuhan.